Kembali lagi di Dari Mata Spiritual bersama saya Putra Mandalika yang akan membahas hal-hal spiritual dan anomali kehidupan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ramalan dan peramal. Apa itu dan apa yang akan kita tahu dari sebuah ramalan? Kita akan lihat setelah yang satu ini. Selamat datang kembali di Dari Mata Spiritual, masih bersama saya Putra Mandalika dan tentunya bersama sang narasumber saya Bunda Sekar Ayunda. Iya Kak Putra. Apa kabar nih Bun minggu ini? Senantiasa Apakah baik. ada kesibukan-kesibukan gitu yang membuat jadwal Bunda padat gitu? Banyak sekali Kak Putra. Banyak ya? Iya, tentunya acara-acara yang rutin, Mm-mm. bikin video. Iya. Kemudian juga ada janji dengan beberapa klien yang datang ke Bali Iya. untuk melakukan healing. Mm-mm. Ya, dan sekarang Hadir di sini menjumpai ya. Kak Putra di DMS. Iya, karena memang pertanyaannya semakin banyak nih Bun yang tertarik tentang ilmu-ilmu spiritual gitu. Jadi konten ini cukup bisa berkembang nantinya ya Kak Iya, Putra ya. benar sekali Bun ya. Ada Semoga respon gitu dari benar. subscriber. Dan yang menonton bisa mendapatkan manfaat spiritual buat dirinya gitu Nah, ya. hari ini apa yang ada pertanyaan dari para Subscriber, subscriber? ya. Jadi hari ini akhir-akhir ini kan banyak sekali peramal-peramal tuh muncul Bun gitu. Kayak salah satunya Mbak Rara, Deni Darko, dan masih banyak sekali di YouTube tuh kan peramal-peramal tarot itu Ya, yang lagi sangat-sangat kondang juga ada Iya. Hadgumai. ya hatgumai seperti itu. Dan itu semua adalah teman-teman yang berada di dalam jalur spiritual Iya, yang disebut tadi peramal. peramal. Ya, benar sekali Bun. Iya. Nah, dalam kolom komentar mereka itu sangat ada hal yang menarik nih Bun tentang Apa itu? peramal dan ramalan gitu. Kan pasti banyak pro dan kontra, itu sudah biasa ya Bun Sudah ya. biasa, iya. Ada yang bilang nggak usah percaya ramalan atau sebagainya gitu. Iya. Nah, ini saya ingin mendengar nih sedikit pendapat Bunda nih Bun. Sebenarnya kalau orang-orang yang meramal itu atau sebuah ramalan itu bisa nggak sih dijelaskan secara ilmiah gitu Bun? Bisa Kak Putra. Oh, bisa ya? Iya. Seperti tadi Kak Putra bilang peramal dan ramalan. Iya. Peramal itu adalah pelakunya, sedangkan ramalan adalah hasil dari apa yang peramal tadi ramalkan. Ramalkan. Ya, contohnya mungkin almarhum Mbak Yu Iya. yang meramalkan akan adanya kecelakaan dari pesawat terbang. Nah, pelakunya atau peramalnya adalah Mbak Mbak Yu, Yu. almarhum Mbak Yu, almarhumah Mbak Mbak Yu. Yu, iya. Hasilnya ada benar terjadi begitu. Nah, kadang dari situ tadi yang Kak Putra bilang mendahului kehendak Tuhan Iya. atau mendahului kehendak Allah gitu, itu adalah pro dan kontra, dan kita juga tidak bisa memaksakan mereka untuk nggak mengatai peramal itu adalah mendahului kehendak Allah atau peramal itu syirik, musyrik. Itu juga kita nggak bisa memaksakan mereka, biarlah itu menjadi sudut pandang mereka. Iya. Tapi dalam sudut pandangan Bunda pribadi sebagai seorang peramal ataupun memprediksi satu peristiwa ataupun persoalan seseorang, itu juga mereka nggak bisa memaksakan kita untuk memenuhi apa yang menjadi pikirannya. Jadi kalau Kak Putra tadi mengatakan bahwa apakah ramalan, hasil ramalan bisa Iya. dijelaskan secara Ilmiah. ilmiah, itu bisa Kak Putra. Misalnya contohnya ya, Bunda Iya. kasih contoh dulu. Misalnya Kak Putra sendiri yang sudah Iya. tinggal di satu tempat ya, di Bali ini. Kak Putra sudah cukup lama tinggal di Bali, mungkin dari lahir sampai hari ini umur 25 gitu Iya. ya. Udah 25 tahun nih. Ini analogi ya. Ini Iya. Bunda mau jelaskan, bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, Iya. Kak Putra sudah lama tinggal di Bali 25 tahun. Kemudian ada orang yang baru saja menginjakkan kakinya di Bali, yang Iya. belum tahu di mana Bali itu ada berapa kabupaten, berapa ada kecamatan, berapa desa, Iya. banjar gitu ya. Kalau Kak Putra kan udah tahu. Nah, Iya. Kak Putra tadi diibaratkan sebagai peramalnya. Jadi Kak Putra lebih paham itu dengan situasi di Bali. Nah, sedangkan Kak Putra berusaha memberitahu kepada orang yang datang ke Bali tadi bahwa bila kamu datang ke kecamatan atau ke kabupaten ini, di sana itu ada
gunung atau ada danau yang hati-hati bila kamu lewat danau yang sebelah kanan itu nanti ada jembatan yang putus. Nah, itu Kak Putra kan memberitahu dulu karena Kak Putra yang tahu, lebih tahu situasi di tempat itu. Nah, itu adalah contoh secara ilmiah bagaimana peramal yang memberitahu akan suatu peristiwa yang akan terjadi. Ya, kalau secara ilmiah Bunda menjelaskannya seperti itu. Jadi misalnya tadi si peramal ini meramalkan tentang akan adanya di tahun 2022 akan terjadi banjir, gitu ya. Nah, si peramal ini melalui pikiran bawah sadarnya dan kelebihan, atau mungkin kalau Mbak Rara bilang dia indigo, kemudian juga almarhumah Mbak Yu punya kelebihan yang dia punya. Dia meramalkan peristiwa banjir dan itu dia tahu karena pikiran bawah sadarnya yang luas, yang dapat menjangkau satu peristiwa yang orang biasa tidak bisa tahu. Nah, itu adalah satu kelebihan dan sebetulnya menguntungkan buat yang diramal, Kak Putra. Karena kalau tadi misalnya yang Bunda analogikan sebagai ilmiah, misalnya yang datang ke Bali kemudian lewat danau sebelah kanan jembatannya rusak, tentunya kalau orang yang lewat ke situ pasti akan memilih jalan lain supaya bisa nggak terhindar dari jembatan yang rusak, kan gitu. Nah, kalau yang kembali ke dimana peramal itu melalui pikiran bawah sadarnya atau indera keenamnya yang sudah aktif, ya, itu diberitahu bahwa nanti kamu di tahun 2022 ini hati-hati dengan kesehatan kamu ya, karena kalau kamu tidak memperhatikan kesehatan kamu bisa ya mengalami satu hal yang membuat terindikasi kamu bisa celaka atau bisa lebih drop, gitu ya. Mungkin lebih halus lagi si peramal tahu kalau dia bakal nggak panjang umur, tapi secara halus pula supaya tidak diketahui kalau dia bakal nggak panjang umur artinya kan meninggal, walaupun semua orang pasti meninggal. Cuman kan kalau peramal tadi memberitahu bahwa kesehatan kamu ini bagian jantungnya harus dijaga, paru-parunya, pasti orang yang diramal itu akan berhati-hati untuk mungkin tidak merokok atau mungkin bisa lebih menjaga kesehatannya karena punya paru-paru penyakit TBC gitu. Jadi sebetulnya seperti itu Kak Putra tentang penjelasan Bunda bahwa peramal itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi kesimpulannya ilmiahnya itu adalah dalam unconscious mind atau alam bawah sadar tadi ya. Dan juga sebenarnya ada juga dari sisi ilmiahnya itu analisa juga ya sebenarnya. Ya, sebetulnya tadi kalau Kak Putra mungkin mengamati ada analisa kan. Kalau kita lihat dari kasus tadi ya, karena dia sudah tinggal lama di Bali, pasti dia udah tahu lah seluk-beluk bagaimana Bali ya, seperti itu. Contohnya seperti itu. Contohnya ada peramal kayak meramalkan banjir di bulan ini, dia pasti juga menganalisa kan ya Bun? Kalau di bulan ini kemarau panjang gitu, nggak mungkin dia bilang bahwa tanggal itu bakal banjir kan? Jadi memang sebenarnya ramalan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Benar seperti sekali. Itu ya Bun ya. Yang saya Putra. tangkap seperti itu berarti ya Bun. Jadi buat teman-teman nanti kalau masih ada yang bingung silahkan komentar aja di bawah ya Bun ya. Pertanyaan apa itu atau masih kurang jelas. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Supaya tidak ragu lagi bila dia mendapatkan petunjuk melalui peramal. Iya benar-benar. Kalau mungkin kalau dari agamanya atau keyakinannya tidak boleh, ya itu kan kembali lagi kepada keyakinan orang masing-masing. Iya benar Bun. Nah terus kalau untuk peramal itu kalau dari segi ilmiah kan memang ada Bun ya. Kalau dari segi mistis atau horor itu kalau yang peramal menggunakan roh-roh jahat itu apa memang benar itu Bun? Kalau peramal dari segi mistis menggunakan bukan medium ya, roh ya, Kak Putra ya. Kalau peramal menggunakan roh jahat itu tergantung dari keyakinan si peramal itu sendiri, Kak Putra. Kalau peramal tadi meyakini bahwa dia itu punya keimanan di mana roh yang dia dapat bersumber bukan dari Tuhan, itu ya bisa mengarah kepada yang Kak Putra tanyakan tadi.
ke roh jahat tadi. Ke roh jahat tadi Iya. ya. Berarti kembali ke peramal itu ya. Tapi berarti memang secara langsung ada ya berarti ya Bun ya, seperti itu ya. Secara langsung ada, ya. Tapi yang Bunda pahami di sini adalah dan sesuai dengan apa yang sudah kita lihat, peramal ini kan banyak yang menggunakan berbagai media. Iya. Kita lihat dulu konteksnya peramal itu menggunakan media apa dalam meramal, gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa dirinya ini di belakang dia ini kan, kalau secara pribadi buat Bunda pribadi, roh yang Bunda maksud adalah Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa, Iya. Sang Tuhan yang Esa ya. Tuhan yang Esa, kekuatannya yang kita diberikan seperti ya, itu. kekuatannya yang membentuk diri kita, bahwa apa yang kita lihat tadi kita sampaikan adalah ada sumbernya. Sumbernya ya Tuhan Dari yang Tuhan itu ya. Sudah kita kenal, karena sebelum kita mengenal Tuhan kita mengenal diri kita sendiri. Maka melalui diri kita inilah kita terbimbing untuk mengenal Tuhan kita. Nah, dengan Tuhan kita inilah kita mendapatkan petunjuk apa yang akan disampaikan oleh Tuhan. Kemudian melalui diri kita bisa memberi petunjuk melalui intuisi yang ada pada diri kita. Sebagai peramal tadi, kepada peramal. Iya. Jadi intuisi peramal itulah yang bersumber dari roh suci atau roh agung, yaitu rohnya Tuhan. Maka bila sumbernya adalah roh Tuhan, itu tidak menggunakan kekuatan jahat. Iya benar. Berarti kembali lagi ke si peramal itu tadi, Bu. Iya, kembali lagi sih. Makanya kadang ramalan yang satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Iya, benar, Bu. Nah, di situ perlu diuji lagi peramal itu, gitu. Iya. Nah, kalau seperti itu, apakah ada, Bun, si peramal-peramal yang emang settingan atau mencari sensasi gitu? Ada. Ada ya? Ada. Di dunia per-YouTubean ada peramal yang menggunakan media kartu tarot. Iya. Namun memang di-set gitu, dengan disetting ya. Dengan berita yang lagi viral gitu. Jadi ya itu kan ke entertain jatuhnya. Iya. Namun dalam dunia entertain pun juga ada yang nggak settingan. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada peramal yang disetting? Ada. Ada ya, Bun? Ada. Jadi ya bisa kita lihat ini di dunia per-YouTubean itu banyak yang melakukan ramalan settingan. Itu berdasarkan analisa sih. Iya. Kalau Bunda sendiri bagaimana, Bun? Kalau Bunda insya Allah tidak. Tidak ya, karena sering live streaming juga, jadi live langsung. Ya. Jadi kalau Bunda tidak terbiasa di setting. Jadi malah kalau di setting itu sulit menghafalkan skrip juga. Iya. Itu kalau Bunda disuruh ngapalin skrip itu malah nggak bisa, Kak Putra. Iya. Tapi kalau membuka kartunya langsung dan apa yang Bunda lihat melalui roh pembimbing Bunda, ya itu yang Bunda sampaikan. Dan sampai hari ini alhamdulillah semuanya yang Bunda lihat baik melalui tarot private klien-klien Bunda dan juga yang sudah dibikin video itu semuanya real. Kalau kita lihat dari tarot Bunda tentang tarot artis, tarot politik, siapa presiden nanti yang terpilih, itu kan bisa dilihat tuh channel-channel YouTube, di channel YouTube Bunda. Misalnya saja prediksi Bunda tentang Bapak Joko Widodo sebelum jadi presiden kan terbukti. Iya benar. Ya, itu terbukti. Terbukti itu kan, dan penontonnya juga banyak kan, dan itu terbukti yang terpilih Bapak Joko Widodo. Iya, ciri-ciri wakil presidennya juga terbukti gitu. Iya. Nah sekarang di tahun 2024 nanti kan banyak tuh video Bunda mengenai tarot politik. Nanti kita lihat siapa yang bakal maju seperti itu. Ya. Tapi dari beberapa video yang sudah Bunda buat itu kan yang sekarang ini, dan ini bukan settingan, ini murni dari apa yang Bunda dapatkan itu kan yang bakal menjadi presiden. Kalau Bunda sih senantiasa nggak calon ya Kak Putra, tapi presiden. Biar beneran jadi presiden gitu.
Jadi yang bakal menjadi presiden tahun 2024 nih yang masih Bunda lihat beberapa kandidat itu yang bakal naik adalah Pak Anies Baswedan. Iya. Nah itu ramalan Bunda. Itulah peramalnya Bunda, ramalannya itu. Nah nanti terbukti atau enggak, ini kan masih banyak kandidatnya. Iya. Nanti kita buktikan ya Bun. Berarti beberapa bulan nanti Bunda bakal melanjutkan proyek ramalan tarot politik. Seperti itu ya Bun ya. Baik, kita akhiri Bun ya untuk pembahasan ramalan dan peramal. Jadi buat kalian teman-teman yang ingin masih berdiskusi tentang bagaimana ramalan itu atau gimana, silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa di like ya. Oh ya Bun, kita lupa nih, di sini kita ditemani oleh rempah mandi Sri Kasturi ya. Nah ini perlu disampaikan ke sobat Bunda. Jadi buat teman-teman di sini kita sekarang disponsori oleh rempah mandi Sri Kasturi yang kebetulan memang Bunda yang bawa. Ini adalah produk racikan oleh Bunda Sekar Ayunda langsung yang bertujuan manfaatnya yaitu sebagai penetralisir energi negatif yang bersumber dari santet, pelet, pengasihan, dan pelebur dosa masa lalu sehingga dapat mengaktifkan kembali aura positif pada tubuh Anda. Ya, nah, jadi perlu digarisbawahi juga Kak Putra, pelebur dosa itu adalah karma. Karma ya, Bun ya. Jadi kalau kalian mempunyai karma buruk ya, karma buruk itu kan hasil dari perbuatan. Nah, kalau kalian saat ini sedang menuai hasil karma buruk, ini bisa segera dituntaskan, dibersihkan dengan rempah mandi ya. Ini digunakan untuk mandi ya Bun ya? Iya, bukan untuk diminum. Iya. Jadi bisa kalian dapatkan di Tokopedia atau di Shopee atau bisa kalian pesan di nomor di bawah ini. Harganya cuma 23.000 ya satu bungkus, bisa digunakan sampai 3 kali ya teman-teman ya. Jadi satu paket isinya 4 ya Pak Putra ya. Sudah ada sabun bidara. Ini jadi manfaatnya sangat banyak sekali ya Bun. Dan ini manfaat utamanya dapat mengaktifkan kembali aura positif dalam tubuh Anda. Baik, terima kasih. Sampai jumpa dari Mata Spiratox minggu depan ya Bun ya. Kita akhiri, saya Putra Mandalika. Saya Bunda Sekar Ayunda. Salam Rahayu. Terima kasih sudah menjadi bagian 100.000 subscriber. Tetap dukung Bunda untuk mencapai 1 juta subscriber. Dan tetap tonton video-video Bunda untuk mendapatkan manfaat spiritual buat diri Anda.